Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Alia Official. Nah, jadi teman-teman, video kali ini aku akan kasih tips bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran dan semangat murojaah. Yuk, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi untuk teman-teman dimanapun berada, aku mau kasih tahu dulu, video ini bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, sama sekali nggak ada niatan untuk menggurui, karena aku pribadi juga masih proses menghafal, masih belajar juga. Jadi video ini aku buat untuk support, untuk sama-sama semangat, untuk memberikan motivasi untuk adik-adik di luaran sana, teman-teman semua di luaran sana yang lagi berikhtiar, berjuang menghafal Al-Quran. Semoga Allah mudahkan ya. Nah, terus juga menghafal Al-Quran itu suatu pilihan hidup ya teman-teman, pilihan hidup banget. Dan juga Allah itu memberikan keistimewaannya masing-masing kepada setiap orang yang menghafal Al-Quran. Ada yang mudah menghafal, tetapi cepat sekali melupakan hafalan itu. Dan ada juga yang sulit menghafal, tetapi mungkin di ingatan ya, lengket banget gitu di ingatan. Jadi setiap dari kita itu mempunyai masing-masing gitu, mempunyai masing-masing keistimewaan dalam hafal Al-Quran. Jadi kalau kita mempunyai teman, sahabat, keluarga yang sedang menghafal Al-Quran, itu semangat dari kita atau dukungan dari kita tuh sangat penting teman-teman, berpengaruh banget untuk dia dalam menghafal Al-Quran. Contoh saja kayak adik aku ya, aku kan punya adik nih. Jadi aku tahu banget gimana cara dia menghafal, gimana cara dia murojaah, dan juga aku juga tahu dimana keadaan dia tuh lagi down, lagi pusing, terus frustasi, kayak susah banget gitu menghafal. Karena dalam Al-Quran tuh ya teman-teman, memang ada kesulitan-kesulitannya tersendiri dalam menghafal. Ada ayat-ayat yang kembar. Contoh aja misal dari juz A sama juz B ada ayat yang memang awalannya itu sama atau di pertengahannya itu sama. Nah, tugas kita di situ cari di mana nih letak kembarnya. Nah, di situ juga ada teka-teki ya teman-teman untuk mengingat perbedaan antara ayat di juz A dan ayat di juz B. Terus juga dalam Al-Quran itu kesulitannya itu ada ayat-ayat yang memang susah sekali kita ingat atau susah sekali kita sebutkan huruf-hurufnya. Itu juga menjadi keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Nah, mau tahu kan gimana tips cepat menghafal Al-Quran dan semangat murojaah? Langsung saja lihat video selanjutnya. Nah teman-teman, jadi tips pertama cara cepat menghafal Al-Quran yaitu dengan cara membaca berulang-ulang mushaf Al-Quran. Ya, jadi kita baca secara berulang-ulang sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya saja, misal kita baca surat apa ya? Misal surat apa nih kameramen? Surah Al-Waqi'ah. Oke, misal kita baca surah Al-Waqi'ah nih, yang mau kita hafal surah Al-Waqi'ah dari ayat 1 sampai 5 misal. Nah, sebelum kita menghafal secara bil ghaib, maka kita harus membaca dulu secara bin nazar. Bin nazar tuh dengan melihat. Kita ulang-ulang dulu sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita nangkepnya 2 kali baca nih, baru bisa lancar bacaannya, ya udah 2 kali. Kalau kita lancar bacanya 5 kali pengulangan dulu, ya udah 5 kali atau 10 kali juga nggak apa-apa, yang penting kita lancar dulu membacanya ya, secara bin nazarnya kita lancar dulu. Nah, kalau sudah membaca secara bin nazar sesuai dengan kemampuan kita, maka selanjutnya kita harus menghafalnya secara bil ghaib. Contohnya tadi pada surat Al-Waqi'ah ya. Oke, coba nih ya, kita praktek. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca bin nazar dulu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah
khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa. Nah, itu udah 5 ayat ya. Nah, kita ulang bacaan itu 2, 5, atau 10 kali. Kalau sudah kita ulang selama 10 kali dan kita merasa lidah kita sudah terbiasa membacanya, maka kita hafal secara bil ghaib, secara tertutup. Kita ulang, kita buka dulu. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ulang selama 5 kali misal. Oke, sudah hafal nih. Kita buka lagi ayat kedua. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Sudah, kita tutup. Kita baca. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kalau sudah, kita ulang ayat pertama dan kedua. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Dan seterusnya. Jadi ada 2 tips. Pertama, bin nazar, secara melihat. Yang kedua, bil ghaib, secara tidak melihat atau tertutup. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah membiasakan lidah kita untuk membaca ayat tersebut, sehingga kita lebih cepat tangkap untuk menghafalnya secara bil ghaib. Nah, gitu teman-teman. Itu tips pertama. Misalnya nih ada yang ngeluh, aduh susah banget ya ngafal gitu. Banyak yang kembar ayatnya, terus juga banyak susah banget sih nyebutin ayat itu, hurufnya susah banget sih, kelibet-libet di lidah gitu kan. Tenang aja teman-teman, Allah tuh memberikan keistimewaan dan pahala untuk kita semua yang semangat membaca Al-Quran atau menghafalkannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW di situ mengatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka diberikan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Nah, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah banget kan teman-teman? Jadi kalau seandainya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. 19 dikali 10 berapa kameramen? 190. Kalau kita baca 3 kali Bismillah udah berapa itu pahalanya? Kalau kita hitung ya, luar biasa banget teman-teman. Jadi keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai sepatu Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya itu pahalanya udah luar biasa banget teman-teman. Masya Allah. Jadi ada ada barokahnya, ada ketenangan hati ketika kita membaca Al-Quran. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang berjuang, berikhtiar menghafal Al-Quran, jangan pernah putus asa. Ya, kita sama-sama, karena aku juga masih belajar, masih menghafal. Jadi video ini tadi aku bilang bermaksud untuk memberikan motivasi untuk kita semua yang sedang berjuang menghafal. Pokoknya semangat terus lah ya. Nah, video selanjutnya aku mau kasih tips gimana cara semangat murojaah. Mau tahu? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah teman-teman, tadi kan tips cepat menghafal Al-Quran. Nah sekarang aku mau kasih tips semangat murojaah. Dan aku mau kasih tahu dulu ya teman-teman. Jadi ini penyakit banget. Kebanyakan dari kita itu saking semangatnya menghafal, menggebu-gebunya menghafal, maju selembar, 2 lembar, 3 lembar sampai lupa kalau ada Al-Quran ya, kalau ada hafalan yang harus kita murojaah juga teman-teman. Karena kalau kita nggak murojaah cepet banget ya lepasnya, hilangnya. Karena Al-Quran itu pencemburu sifatnya teman-teman. Jadi harus hati-hati, harus tetap menjaga hafalannya. Harus meluangkan waktu untuk murojaah. Contoh misal, mungkin sesudah subuh kita menghafal, sesudah maghrib kita murojaah, atau sesudah sholat tahajud kita menambah hafalan, sesudah subuh kita murojaah ya teman-teman. Terus tipsnya
aku dulu kan pernah mondok ya teman-teman, dan aku ketemu sama pengurus. Nah, ini aku mau sedikit cerita ya. Aku ketemu pengurus, ya bisa dibilang ustazah, namanya Teh Vika Rizkia sama Teh Kamila. Mereka berdua ini sahabat banget ya teman-teman, saling memotivasi dalam menghafal, dan mereka sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah, sudah hafizah, Masya Allah banget kan. Nah, dulu kan ada yang namanya simaan ya teman-teman. Jadi simaan itu kalau kita sudah menghafal 5 juz gitu ya, 5, 10, 15. Nah, nanti ada simaan yang mana itu disimak sama santri-santri pondok. Kita yang sekali duduk secara bil ghaib atau secara tanpa melihat mushaf. Nah, jadi waktu itu aku tuh pengen banget tuh bertarget untuk bisa disimak. Jadi aku bingung kan, aku juga sempat nangis di situ. Terus aku pernah nanya ke Ustazah Vika itu, ke Ustazah Vika. Mungkin Ustazah Vika udah lupa kali ya. Teh Vika udah lupa. Aku pernah nanya, "Teh, gimana sih caranya gitu kan biar hafalan tuh nggak cepet lupa gitu kan. Apalagi kan kalau kita nambah-nambah ke depan, yang belakang kan nggak tahu gitu kan." Nah, jawaban dari Ustazah Vika yang sampai sekarang tuh aku masih inget dan jadi patokan aku untuk murajaah, kata beliau itu, kita baca terus secara binadhar. Walaupun kita belum menguasai mungkin hafalannya, tetapi kita berusaha untuk membacanya terus setiap hari secara binadhar, secara melihat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd la tanalul birra hatta wal muhsanatu minan nisa. Pokoknya terus kita baca tuh setiap hari gitu ya, secara binadhar ya. Agar apa, kata dia, agar walaupun kita belum bisa menghafalnya secara bil ghaib atau belum bisa murajaah mungkin, tetapi mata dan lidah kita itu sudah terbiasa menyebutnya. Jadi kalau nanti kita mau memurajaahnya secara mungkin, kita bisa dengan mudah untuk mengulang hafalan itu kata beliau. Jadi sampai sekarang itu menjadi tips untuk aku pribadi murajaah ya. Terus juga teman-teman, jadi ceritanya tuh sebelum aku simaan waktu itu aku tuh sampai masuk rumah sakit dulu. Pernah masuk rumah sakit aku waktu itu, gara-gara mungkin kalau kata Ustadz ya, yang pembina pesantrennya itu udah ngelotok, udah pusing gitu murajaah. Karena kan sebelum simaan tuh harus disimak secara bil ghaib dulu sama ustadznya. Kalau sudah disimak 5 juz, 10 juz gitu, baru nanti simaan. Jadi aku tuh masuk rumah sakit dulu, libur dulu seminggu, pas masuk lagi baru bisa simaan. Itu luar biasa banget sih, pengalaman yang luar biasa banget dan jadi motivasi untuk aku sekarang. Nah, itu teman-teman tips semangat murojaah ya. Jadi pokoknya dibaca terus lah, walaupun kita belum bisa mungkin secara bil ghaib, tetapi setidaknya kita terbiasa, mata dan lidah kita terbiasa untuk membaca secara binadhar. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja tips cara cepat menghafal Al-Quran dan murajaah biar semangat. Jadi pesanku untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua dan teman-teman sahabat di luar sana, semangat terus menghafal Al-Quran. Jangan pernah menyerah, khususnya untuk kita ya, karena kita perempuan yang memang ada zona nyamannya, kadang ada haid, uzur gitu kan, jadi kadang ada malesnya juga untuk memulai hafalan lagi. Terus juga cari partner ya teman-teman, cari partner untuk menghafal, sahabat, teman, orang tua, atau pasangan. Maksudnya itu pasangan halal ya, pasangan, biar kita tuh lebih terpacu gitu semangatnya untuk murojaah. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton konten kali ini, dan pantengin terus ya video selanjutnya, karena insya Allah ke depan ada video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua dan diriku pribadi. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment video ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.